Selamat pagi semuanya, apa kabar? Harapan Sir kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, meskipun harus belajar dari rumah. Di pertemuan kali ini, kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu program linear. Supaya kalian lebih memahami apa itu program linear, maka saksikanlah video yang berikut ini. Aplikasi pemrograman linear di dunia nyata cukup banyak, salah satunya di bidang industri mobil, seperti yang ada dalam video berikut. Banyak keputusan utama yang dihadapi oleh seorang manajer perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan situasi di mana terdapat keterbatasan sumber daya dalam lingkup operasionalnya. Sebagai contoh, waktu, tenaga kerja, energi, bahan baku, keuangan, dan lain sebagainya. Secara umum, tujuan perusahaan yang paling sering terjadi adalah sedapat mungkin memaksimalkan laba. Tujuan dari unit organisasi lain yang merupakan bagian dari suatu organisasi biasanya merupakan cara meminimalkan biaya. Saat manajer berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan mencapai tujuan yang dibatasi oleh batasan tertentu, teknik manajemen sains berupa program linear sering digunakan. Dalam program linear, pada umumnya masalah yang berasal dari dunia nyata kemudian dibentuk menjadi model simbolik yang merupakan dunia abstrak yang dibuat mendekati kenyataan. Dikatakan linear karena berubah-ubah pembentuk model dianggap linear. Baik, secara definisi, program linear adalah suatu cara untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber-sumber yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaing dengan cara yang terbaik yang mungkin dilakukan. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, di sini saya berikan materi prasyarat, yaitu materi yang harus kalian kuasai adalah persamaan linear dua variabel. Kemudian nanti kita akan masuk ke materi pokok, yaitu bagian A, menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Saya berikan di sini kasus AX tambah BY lebih kecil dari C, PX tambah QY lebih kecil dari R, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian bagian yang B, menentukan nilai optimum, di mana P, X, Y sama dengan AX tambah BY dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Baik, kita akan bahaskan persamaan linear dua variabel. Saya berikan di sini gambar yang A, ya, kemudian gambar yang B. Dari kedua gambar ini, manakah gambar garis 2X tambah Y sama dengan 4? Baik, kita akan gambar garis 2X tambah Y sama dengan 4. Kita buat diagram kartesius, di mana yang horizontalnya adalah sumbu X dan yang vertikalnya adalah sumbu Y. Langkah-langkah menggambarnya adalah yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Artinya, X sama dengan 0, substitusi ke persamaan 2X tambah Y sama dengan 4. 2 kali 0 tambah Y sama dengan 4. Ini nanti 0 tambah Y sama dengan 4, Y sama dengan 4. Diperoleh titik 0,4. 0,4 ini letakkan pada sumbu Y. Baik, berikutnya tentukan titik potong dengan sumbu X. Artinya Y sama dengan 0. Substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan 2X tambah Y sama dengan 4. 2X tambah 0 sama dengan 4. 2X sama dengan 4, X sama dengan 2. Ya, jadi diperoleh 2,0, letakkan pada sumbu X. Lalu, buat garis yang menghubungkan kedua titik seperti berikut. Jadi, inilah gambar garis 2X tambah Y sama dengan 4. Jadi, jawabannya adalah B. Baik, berikutnya di sini saya bahaskan pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dengan dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabel itu berderajat 1. Di sini saya ambil garis ya seperti berikut. Ya, nama garisnya adalah AX tambah BY sama dengan C. Garis AX tambah BY sama dengan C memberikan 3 penyelesaian, yaitu yang pertama, himpunan titik-titik X, Y yang memenuhi garis AX tambah BY sama dengan C. Kemudian, yang kedua, himpunan titik-titik X, Y yang memenuhi pertidaksamaan AX tambah BY lebih besar dari C. Yaitu, ini dia daerahnya.
daerah yang memenuhi AX tambah BY lebih besar daripada C. Kemudian yang ketiga, himpunan titik-titik X, Y yang memenuhi pertidaksamaan AX tambah BY lebih kecil daripada C. Jadi, ini dia daerahnya adalah daerah yang memenuhi AX tambah BY lebih kecil daripada C. Setelah kalian memahami materi prasyarat yang saya berikan, di sini saya lanjutkan untuk penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Masih dengan soal yang sama dengan soal pada materi prasyarat, yaitu 2X tambah Y sama dengan 4. Ya. Saya berikan contoh yang pertama. Tentukan daerah arsiran yang memenuhi pertidaksamaan 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 4. Perlu diingat, jika tanda pertidaksamaannya memiliki tanda sama dengan di sini, maka gambar garis yang kita buat adalah gambar garis lurus, ya, tidak putus-putus. Oke, kita akan jawab. Saya ambil di sini titik O 0,0 ya sebagai titik selidik. Oke. Kemudian kita substitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ke 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 4 ya, yang ada pada soal. Lalu hasilnya adalah 2 kali 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 4. Ini hasilnya sama dengan 0 lebih kecil sama dengan 4. Pernyataan 0 lebih kecil sama dengan 4 adalah pernyataan yang benar. Jadi, titik-titik di bawah garis 2X tambah Y sama dengan 4 memenuhi 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 4. Maka kita arsirlah di bawah garis. Ya. Oke, kita akan arsir. Ini dia. Ini adalah daerah yang memenuhi 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 4. Baik, di sini saya berikan contoh yang kedua. Masih dengan persamaan garis yang sama dengan soal materi prasyarat, ya, yaitu 2X tambah Y sama dengan 4. Tentukan daerah arsiran yang memenuhi pertidaksamaan 2X tambah Y lebih besar dari 4. Perlu diingat di sini, jika tanda pertidaksamaannya tidak memiliki tanda sama dengan, maka garis yang kalian buat di sini adalah garis yang putus-putus seperti ini, ya. Oke, kita akan jawab. Di sini saya masih ambil titik O 0,0 sebagai titik selidik. Ya, kita substitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ke 2X tambah Y lebih besar dari 4, seperti yang ada pada soal. Oke, ini kita kalikan 2 kali 0 tambah 0 lebih besar dari 4. Hasil ini adalah 0 lebih besar dari 4. Pernyataan 0 lebih besar dari 4 adalah pernyataan yang salah. Oke, jadi titik-titik di bawah garis 2X tambah Y sama dengan 4 tidak memenuhi 2X tambah Y lebih besar dari 4. Maka kita arsir di atas garis. Oke, kita arsir ya. Ini dia. Ini adalah daerah yang memenuhi 2X tambah Y lebih besar dari 4. Sampai di sini paham ya? Demikianlah penjelasan Sir di pertemuan pertama kita kali ini. Agar kalian lebih memahami tentang materi yang saya ajarkan barusan, maka kerjakanlah soal yang ada pada latihan di Edmodo dan kumpulkanlah tepat waktu.